Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmudah Hayati SPD. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri 10 Padang. Dalam penyelenggaraan anugerah apresiasi GTK untuk Hari Guru Nasional tahun 2025, GTK Hebat Indonesia Kuat, saya memilih apresiasi GTK dedikatif dengan judul Transformasi Melalui Dedikasi, mengajar bahasa Inggris dengan ikhlas. Integritas, kompetensi, dengan hati, loyalitas, amanah, dan sabar di SMA Negeri 10 Padang. Saya telah bertugas menjadi guru selama 15 tahun dan 10 tahun mengabdi di SMA Negeri 10 Padang. SMA Negeri 10 Padang memang berada di pusat kantor-kantor pemerintahan. Akses yang mudah ke SMA Negeri 10 Padang dari segala arah. Namun, penerapan penerimaan siswa lewat jalur zonasi 5 tahun ini membuat SMA 10 Padang yang berada di pusat kota sama saja dengan sekolah pinggiran lainnya. Input pengetahuan siswa yang lemah, latar belakang yang beragam, dan dinominasi dengan siswa yang masuk lewat jalur afirmasi, serta masih banyak murid dengan latar belakang pendidikan orang tua yang rendah dan semangat belajar yang minim menjadi tantangan yang harus diselesaikan. Terkait situasi ini, tantangan yang penulis hadapi adalah metode pengajaran yang standar, bahan bacaan seperti buku paket untuk murid yang cenderung terlalu abstrak untuk murid yang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang lemah, waktu mengajar yang hanya 3 jam seminggu, membuat pembelajaran kurang intensif. Kemudian, murid yang heterogen, beberapa murid yang sangat cepat untuk menangkap pembelajaran, dan sebagian besar lainnya lambat dan sering sekali tertinggal. Tantangan lainnya, pelaksanaan ujian TKA yang semakin dekat, sementara kemampuan murid yang belum meningkat. Tantangan yang saya rasakan sebagai guru bahasa Inggris adalah burnout atau situasi yang tidak kondusif terkait pembelajaran. Lama-kelamaan, tantangan ini membuat saya berpikir untuk mencarikan aksi dan mencarikan jalan keluar dari permasalahan ini. Disebabkan oleh tantangan tadi, saya mencoba merancang sebuah aksi yang saya singkat dengan mengajar ikhlas, yang mana ikhlas merupakan akronim dari integritas, kompetensi, dengan hati, loyalitas, amanah, dan sabar. Sebagai seorang guru, saya mengajar dengan penuh integritas. Integritas yang saya lakukan di dalam kelas untuk semua murid dengan mengajar penuh variasi dan model-model pembelajaran yang menarik, seperti yang baru-baru ini saya lakukan adalah stand up, write and move untuk memberikan penilaian pada awal pembelajaran. Dan kemudian handphone yang banyak orang menganggap sebagai distrak terbesar untuk siswa, bagi saya handphone bisa dijadikan alat pembelajaran yang menarik. Saya menggunakan handphone recording untuk merekam suara siswa ketika mencek ketepatan pengucapan dalam bahasa Inggris. Serta saya juga membuat Google Classroom yang di dalamnya saya sudah sajikan materi-materi yang akan saya ajarkan untuk pertemuan berikutnya dan meminta siswa untuk membaca materi tersebut terlebih dahulu sebelum kelas dimulai. Yang mana metode ini disebut dengan flip learning. Metode pembelajaran flip learning ini lebih banyak mengarahkan siswa untuk dapat berliterasi dengan baik dan untuk mewujudkan 8 dimensi profil lulusan yang diinginkan oleh Indonesia tentunya. Di dalam kelas, saya lebih banyak memberikan studi-studi kasus kepada murid untuk meningkatkan nalar kritis mereka sehingga menciptakan murid-murid yang mampu berdaya saing dan bernalar kritis. Dalam hal peningkatan kompetensi, saya selalu berupaya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kemampuan, kompetensi, dan mengimbaskannya kepada rekan guru di sekolah dan di komunitas bahasa Inggris. Saya melaksanakan tugas sebagai guru dan mengupgrade ilmu dengan tulus dan sepenuh hati. Saya juga peka terhadap kebutuhan murid dan penuh dedikasi dalam menjalankan tugas sebagai guru. Saya dengan sungguh-sungguh mengemban amanah ini dengan mengajar murid dengan persiapan yang matang dan memberikan penilaian dengan objektif dan adil. Saya selalu berupaya sabar dalam menghadapi murid karena saya menyadari bahwa kesabaran adalah modal utama yang harus dimiliki oleh seorang guru. Saya juga selalu berusaha bersikap tenang ketika menghadapi masalah
tidak pernah melabeli murid dengan kata-kata yang tidak pantas. Saya merasa metode sederhana ini bisa diterapkan oleh siapapun dengan menanamkan pola pikir berkembang, bahwa semua orang bisa untuk berubah asal selalu mau untuk belajar. Metode ini sederhana, namun bisa dikembangkan lebih lanjut dengan menggali ide-ide yang ada pada nilai ikhlas itu sendiri. Selanjutnya, saya berharap agar apa yang telah saya tulis dan saya lakukan dapat ditularkan kepada pihak lain yang membutuhkan. Ini adalah prototipe atau kerangka dari suatu nilai yang bisa dikembangkan lebih jauh ke depan. Saya mendedikasikan diri untuk menginspirasi guru lain agar mengajar dengan ikhlas. Ikhlas untuk memberikan rasa aman kepada murid, ikhlas untuk menggali potensi yang ada pada diri murid, dan ikhlas membentuk generasi yang lebih percaya diri serta memiliki jiwa pantang menyerah dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafnita, orang tua dari Rafif Naufal Fikri, kelas 10 E9 di SMA 10 Padang. Anak saya belajar bahasa Inggris dengan Miss Ayat Mahmudah Hayati. Dari penglihatan saya, bahwa sekarang Rafif, anak saya, senang belajar bahasa Inggris. Dia merasakan bahwa tidak ada rasa takut untuk berbuat salah dalam bahasa Inggris, dan juga dengan kegiatan-kegiatan yang Miss Ayat lakukan di kelas membuat semangat belajarnya untuk bahasa Inggris semakin meningkat. Saya merekomendasikan Miss Ayat untuk mengikuti GTK dedikatif tahun ini, karena saya yakin bahwa Miss Ayat dengan keterampilannya, dengan keikhlasannya, dengan apa yang sudah Miss Ayat berikan, sangat tepat kiranya Miss Ayat dinobatkan sebagai guru dedikatif di tahun 2025 untuk Kota Padang, dan insya Allah melaju untuk provinsi nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyadari bahwa sebagai insan biasa, saya tidak luput dari kesalahan. Hal yang paling utama dan modal seorang guru adalah mengajar dengan ikhlas. Menjadi guru bukan hanya tugas, namun adalah panggilan hati yang harus dilaksanakan dengan tulus. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.